Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Salam, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kalau ingin mengetahui warta jemaat, ini dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Dan saat ini kita melaksanakan ibadah minggu di bulan keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita berbagi rasa, suka, duka, senang, dan sedih. Tempat di mana setiap anggota keluarga belajar untuk berbagi dan peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini bersama anggota keluarga kita, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Ria nomor 16 bait pertama dan 2. Mari bersama-sama menyiapkan hati pikiran untuk memulai ibadah dengan mengambil saat teduh. Ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu di bulan keluarga saat ini adalah
keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Saya yakin bahwa keluarga yang lestari itu menjadi cita-cita bagi setiap kita, agar sungguh-sungguh keluarga kita boleh menjadi sarana berkat dan alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sambut firman ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Ria 76, bait 1 dan 2. Firman Tuhan melalui Hosea, pasal yang ke-14, saya baca ayat yang ketiga yang demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, bersama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Lewat kitab Hosea 14 ayat yang ketiga, bersama-sama kita diingatkan supaya kita mau mengakui dengan jujur. Mari bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari belum bisa melakukan akan hukum ketetapan Tuhan dengan sempurna. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Biarlah masing-masing kami diberi kemampuan, kekuatan untuk mewujudkan kasih itu kepada sesama,
kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan, pengampunan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita sudah mengakui dengan jujur akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari bersama kita menerima berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Roma 5. Saya akan baca ayat yang ke-17 dan 18 sebagai berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pengampunan untuk hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ungkapkan sukacita pengampunan itu dengan bersama-sama kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama sebelum bersama membaca, merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan, kekurangan kami. Karena itu kami memohon Kau hadir melalui Roh-Mu yang kudus, membimbing, menuntun, berikan kemampuan, pengertian kepada setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna, sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, terlebih bagi persekutuan kami. Kuasai hati kami, kuasai tempat di mana kami boleh membangun ibadah pada saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong,
lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tubuh.
Bapak, Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja nggih, sehat-sehat. Puji Tuhan, saya berharap semuanya kita tetap semangat, sehat untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Tema renungan atau khotbah pada minggu bulan keluarga ini adalah tanah yang baik itu adalah keluarga. Saya mengulangnya, tanah yang baik itu adalah keluarga. Sama dengan ungkapan yang sangat populer, harta yang paling berharga adalah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, apakah panjenengan semuanya mempunyai tempat favorit di rumah? Di rumah kita masing-masing, adakah panjenengan semua punya tempat yang spesial? Bagian mana kira-kira? Bagian mana tempat yang paling kita suka atau yang Bapak Ibu sukai? Untuk mungkin ngumpul, mungkin untuk ngerumpi. Apakah yang saudara lakukan di tempat favorit itu? Saya yakin macam-macam memang. Tergantung siapa kita dan di mana tempat itu. Sebagian orang, Bapak Ibu, menjadikan meja makan sebagai tempat favorit mereka. Wah, ini tempat yang paling enak itu ya di meja makan. Di mana mereka bisa makan sembari ngobrol tentang banyak hal bersama keluarga. Di meja makan itu juga orang tua bisa memberi nasihat. Keluarga bisa sharing bersama. Makannya lagi enak atau makannya lagi tidak enak. Yang kedua, sebagian dari kita menjadikan dapur sebagai tempat yang asik. Karena sembari masak, mereka juga bisa bercanda, bisa ngobrol tentang apapun. Bahkan mungkin masakannya juga dijadikan percakapan. Atau mungkin rasan-rasan, ya semoga rasan-rasan yang baik. Sebagian lagi mungkin ruang tidur. Karena di sana mereka bisa bercerita tentang apapun sampai ketiduran. Ada yang punya pengalaman mungkin berdoa mau tidur karena saking capeknya, tidak mau duduk tapi sambil tidur. Dan saking capeknya tadi berdoanya baru amin ketika bangun pagi. Loh, tadi malam belum amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebersamaan yang dibangun itulah pengalaman-pengalaman hidup keluarga bisa menjadi sumber belajar yang berharga sekali. Ketika keluarga berkumpul mengitari makanan di meja, bukankah itu saat yang tepat mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan? Ketika sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur, bukankah itu juga kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang tanggung jawab yang menjaga kehidupan ini yang dianugerahkan Tuhan dengan baik agar tetap sehat. Bahkan seandainya masakan kita rasanya ambyar, tidak seperti yang diharapkan, bukankah itu juga saat yang berharga untuk belajar dari kegagalan? Kok masakannya gak pati gereng ya, begitu. Enggak pati enak ya. Nah, disitulah belajar bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, menjadikan apa yang nampak di depan mata dan sedang dialami sebagai sumber belajar dilakukan Tuhan Yesus ketika mengajar para murid tentang kerajaan surga. Dia menjadikan penabur, benih, dan ladang sebagai perumpamaan dalam menjelaskan
dunia pertanian sangat akrab dengan manusia. Dunia pertanian sangat mudah untuk dipahami pada saat itu. Sangat mungkin ketika mengajar banyak orang yang berbondong-bondong dan mengerumuninya itu, Yesus menggunakan perahu sebagai mimbarnya. Sementara tak jauh dari danau itu ada petani yang sedang menabur, yang sedang menanam sesuatu. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah sumber belajar yang kaya tentang kehidupan, yang kaya tentang pengalaman. Ini adalah tempat pertama, tempat utama anak-anak bertumbuh dalam iman bersama dengan orang dewasa yang meneladankan buah-buah perbuatan yang baik itu. Meneladankan sesuatu yang indah tentang kehidupan. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, di mana pesan Tuhan diterima dan dimengerti dengan baik pula. Tontonan atau mungkin wisata yang bisa mengenyangkan jiwa dan menolong diri untuk berefleksi. Tidak cukup memberi makanan bergizi badan saja, batin pun membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tantangan sekarang tidak mudah. Keluarga Kristen digempur dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan, masalah dari berbagai penjuru yang siap melemahkan, yang siap menghancurkan, atau mungkin mendangkalkan, sehingga pesan Kristus mungkin dimengerti, namun tidak bertahan lama, apalagi mewujud dalam laku nyata. Tontonan yang dilihat keluarga sehari-hari sering menampilkan persaingan yang tidak sehat, dianggap wajar. Kemewahan adalah tujuan hidup. Bekerja hanya sekedar mengejar harta, dan jika harapan tidak menjadi nyata, orang akan mencari kambing hitam, berbuat curang, bahkan nekat, menghalalkan segala cara. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara bacaan baik dan bermutu di rumah-rumah keluarga Kristen yang berisikan kisah-kisah yang hidup dan inspiratif tentang perjuangan hidup yang mengasah otak dan batinnya. Wisata yang dilakukan seringkali hanya sekedar bisa mendapat foto yang indah dan dipamerkan, baik di Facebook atau di mana saja media sosial. Orang tua kesulitan mengendalikan perilaku anaknya dan menyerahkannya pada gadget yang dianggapnya akan membuatnya tenang, manut. Begitu dibelikan gadget baru, pokoknya syaratnya manut, ya iya manut. Tetapi tahukah dampaknya? Pasti juga berdampak luar biasa. Orang tua lebih suka bertanya tentang nilai dan ranking anaknya, ketimbang bertanya tentang perasaan mereka dan mendengarkan suara hatinya. Bapak Ibu Saudara, sungguh tantangan keluarga Kristen tidak semakin mudah. Namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita tanah yang baik, dibutuhkan upaya memang. Dibutuhkan upaya besar untuk menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Dialah yang mampu membebaskan kita dari jerat yang membelenggu langkah kita untuk bertumbuh dan berbuah. Dialah yang menuntun kita, memampukan untuk melangkah lebih lebar lagi, lebih jauh lagi, sehingga berharga kehidupan kita ini. Paulus berpesan supaya seluruh hidup ini dipersembahkan untuk tunduk dan taat pada pimpinan roh yang adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sehingga sekalipun sebenarnya tidak suka dan tidak enak, karena itu hal yang benar, hal yang baik, maka orang akan berusaha untuk berjuang mewujudkannya. Tidak nyaman memang, mungkin dibenci orang lain, tetapi tetap melakukannya. Sikap yang demikian ini juga dialami oleh keluarga kecil Ishak dan Ribka. 20 tahun hidup bersama sebagai suami istri tanpa anak,
yang dijanjikan oleh Tuhan pastilah menjadi pergumulan tersendiri. Namun dalam situasi itu mereka tetap menjadikan Allah sebagai kepala bagi keluarganya. Hal itu nampak dalam sikap Ishak yang berdoa dan dijawab oleh Allah melalui kehamilan Ribka. Ketika Ribka mengeluh karena mengandung 2 bayi dalam rahimnya, ia pun melakukan sikap yang tepat dengan meminta petunjuk Allah. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan kesetiaan memang, dibutuhkan perjuangan memang, dibutuhkan keberanian iya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan keluarga panjenengan semua? Dikala menghadapi situasi yang berat seperti sekarang ini, di bulan keluarga ini, keluarga kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala, pimpinan dalam keluarga itu. Segala perbuatan berangkat dan bermuara kepadanya, yang selalu dilibatkan, yang selalu kita ajak bersama-sama, bahkan Dia yang kita minta untuk berkarya. Mari mengelola segala urusan dengan menundukkannya dalam pimpinan rohnya. Bahkan melalui setiap peristiwa yang setiap hari kita alami bersama dengan keluarga. Mari menjadikan semua itu sebagai sumber belajar, sumber refleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah dengan melimpah. Ya, keluarga kita itu supaya menjadi tanah yang baik yang terus menghasilkan buah-buah, yaitu berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Allah memampukan kita semua untuk boleh menjadi saksinya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena pada saat ini bersama kami boleh membangun ibadah minggu di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa, Engkau yang telah menyertai, Engkau membimbing, biarlah sungguh apa yang boleh kami lakukan, pujian yang kami kumandangkan, Bapa Engkau memberkati, firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan, kami hayati bersama, Bapa meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan untuk melakukan, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kami sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan keluarga kami boleh menjadi tanah yang baik untuk menumbuhkan keimanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi warga GKJW Jemaat Wiyung dimanapun berada saat ini, baik yang bersama dengan keluarga, demikian yang jauh dengan keluarga karena tugas dan pekerjaan mereka. Bapa menyertai. Kami serahkan yang sedang menderita sakit. Kami serahkan yang sedang mengalami pergumulan. Bapa yang menolong, Bapa memberkati, bahkan Bapa menjamah. Lewat obat-obat yang diterima. Lewat perawatan medis, dokter dan perawat. Biarlah menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka semua. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring karena sakitnya di rumah sakit. Demikian yang di rumah, Bapa juga memberkati, agar mereka boleh dipulihkan kembali, karena berkat jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami menyerahkan saudara kami terkasih Ibu Tri Rahayu, Ibu Dwi Diahari, yang saat ini sedang opname di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui sakit penyakit yang mengganggu fisiknya. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati lewat obat-obat yang diterima dan perawatan para medis menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Pun juga kami serahkan saudara kami Ibu Oktavia Mega Lukitasari yang akan menjalani operasi. Bapa memberikan kekuatan, kesehatan untuk boleh melewati semuanya dengan baik. Para dokter yang mengoperasi dan obat yang dipakai, biarlah Bapa sungguh boleh menjadi sarana berkat bagi kelancaran operasi, bahkan membawa kesembuhan. Terima kasih kami serahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar. Bapa memberkati. Terlebih yang sedang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sertai, Tuhan tuntun segala usaha yang dilakukannya, biarlah di lain kesempatan mereka pun boleh mendapatkan sesuai yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati senantiasa agar program-program boleh berjalan dengan baik, kendati pun situasi kurang mendukung karena pandemi virus corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan Kau menyertai, menolong kami semua warga jemaat, bahkan majelis jemaat untuk boleh melakukan yang terbaik bagi pelayanan di jemaat-Mu ini. Terima kasih bangsa dan negara kami,
Para pemimpin kami serahkan. Bapa memberkati mereka semua di dalam bekerja, beraktivitas, secara khusus dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan usaha kerja keras mereka semua. Beri kekuatan kesehatan para dokter, perawat, sukarelawan, dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Bapa memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, karya kami, pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Bapa senantiasa memberkati. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebagai dasar persembahan pada saat ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kini kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan Engkau, dan biarlah persembahan ini juga boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami yang memberikan persembahan buat Engkau. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. NKB 188 bait 1 dan 2. Diatur oleh Tuhan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya dan menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih